Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dalam program Yesus Kuatku. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan kembali diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang selalu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami untuk bagaimana kami Tuhan hidup benar seturut dengan kehendak-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Judul renungan Yesus Kuatku hari ini adalah tahapan tekstur. Mari kita buka di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-13 dan 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanda sebuah kehidupan adalah pertumbuhan. Dan sama seperti layaknya pertumbuhan jasmani yang memerlukan makanan, pun demikian dengan pertumbuhan rohani. Kalau kita ingat, waktu seorang manusia lahir, dari kecil dia diberikan susu. Semakin bertambah usia, tekstur makanannya pun semakin berubah. Dari makanan lunak dan akhirnya semakin hari dengan bertambahnya tahun akan semakin keras dan padat. Pertumbuhan rohani yang sehat harusnya memerlukan tekstur makanan rohani yang semakin keras dan padat pula. Apakah makanan rohani kita? Makanan rohani kita tentu ialah firman Tuhan. Di dalam Matius 4 ayat yang keempat, di situ dikatakan Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bahkan juga di dalam Yohanes 6 ayat 63 bagian yang B, dikatakan perkataan-perkataan yang kuberikan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi di dalam kehidupan kita, rohani kita, jiwa kita memerlukan makanan rohani, yaitu firman Allah. Tetapi dalam pertumbuhan rohani, lama seseorang mengikut Tuhan, rupanya tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan rohani yang sehat. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-12, di situ dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi, usia seseorang mengikut Tuhan rupanya tidak selalu diikuti oleh pertumbuhan rohani yang sehat. Mereka dikatakan masih memerlukan susu. Apa maksud dari masih memerlukan susu? Mereka masih memerlukan firman Tuhan yang ringan, yang gampang dicerna, yang tidak perlu usaha untuk dipikirkan. Masih memerlukan firman Tuhan yang hanya ingin menyenangkan telinga, yang akhirnya hanya mencari firman Tuhan yang menyenangkan dirinya sendiri. Lalu apa makanan rohani yang keras? Makanan rohani yang keras itu adalah satu kualitas, satu bobot firman Tuhan yang semakin berat. Mungkin perlu dicerna secara lebih seksama, perlu dipelajari lebih lanjut. Bahkan ada waktunya firman Tuhan yang keras ini dapat menyakiti hati kita ketika firman Tuhan itu diberitakan. Makanan rohani yang keras ini tidak selalu tentang pemberitaan rohani dengan nada yang keras, ya, nada yang tinggi, tetapi bagaimana kualitas dan bobot firman Tuhan yang semakin meningkat,
sehingga perlu dicerna lebih seksama. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, pertumbuhan rohani yang sehat, pertumbuhan rohani yang baik, semakin lama kita mengikut Tuhan, harusnya firman Tuhan yang kita konsumsi semakin hari semakin keras, semakin hari semakin berat. Ada waktunya kebenaran firman Tuhan itu dapat menyakiti kita. Tetapi bukankah kebenaran firman Tuhan itu sekalipun menyakiti kita, tetapi Dia menyelamatkan kehidupan kita? Lalu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mampu untuk mengolah makanan rohani ataupun firman Tuhan yang mungkin tiba dalam kehidupan kita dengan keras, ya? Di dalam ayat yang ke-14, dalam ayat pokok yang tadi kita baca, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Kita perlu melatih panca indera kita, pikiran kita, hati kita, ya. Ketika kita mendengar firman Tuhan, bukan hanya mendengar, kita perlu merenungkan. Kita perlu mungkin mempelajarinya, ya. Ada waktunya mungkin kita perlu bertanya juga kepada hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang kita anggap lebih mengerti tentang firman Tuhan. Tidak sampai di situ, kita juga perlu melakukannya. Sehingga kehidupan kita semakin hari semakin terlatih. Kita perlu punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melatih panca indera kita kalau kita sendiri tidak punya waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan? Kita tidak punya dasar untuk membedakan mana yang benar dan salah kalau kita tidak punya waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di samping itu juga tentu kita memerlukan Roh Kudus yang selalu mengajar, yang selalu mengingatkan di dalam kehidupan kita. Seseorang yang dewasa rohani, tadi firman Tuhan katakan, dia sudah mampu menerima makanan rohani yang keras. Kerohaniannya sudah dewasa. Tidak gampang tersinggung dengan pemberitaan firman Tuhan. Dia tidak hanya mencari firman Tuhan yang menyenangkan telinga, mencari mujizat-mujizat, tetapi bagaimana hidupnya sudah tidak tentang dirinya sendiri, tetapi tentang bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Tidak bisa dipungkiri, kesiapan dan kapasitas setiap orang itu berbeda untuk mencerna pengajaran. Tetapi di dalam kehidupan rohani kita, setiap orang tetap harus bertumbuh semakin dewasa. Sehingga pada akhirnya adalah untuk mencapai serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29 katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mari kita mau semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu yang selalu Tuhan mengajar kami untuk semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Biar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Pimpin kehidupan kami supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.